Salam inovatif dan salam kreatif bagi kaum para pecinta militer di luar sana. Lagi-lagi kita akan membahas sebuah topik yang menarik ini kan, yang pastinya bermanfaat bagi kamu semua. Maka dari itu simak videonya agar kamu tidak ketinggalan berita dan bahkan info menarik dari channel ini. Baik kan, pada dasarnya kita semua sudah mengetahui bahwasannya untuk menjadi seorang prajurit atau menjadi pengabdi negeri itu bukan suatu hal yang mudah. Karena banyak sekali proses serta tahap yang harus kita lalui kan. Mulai dari persiapan administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, psikologi, dan masih banyak sekali tahap yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang dimana topik ini selalu dipertanyakan di kolom komentar oleh teman-teman. Dan bahkan mungkin topik ini belum pernah dibahas di channel YouTube manapun. Dan di sini kita akan membahas masalah mengenai keuangan ya. Masalah mengenai keuangan, dan saya akan membahasnya secara rinci. Dan jika kamu penasaran dengan topik kita kali ini, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan cuy berita-berita terbaru, terutama berita yang mengenai informasi, yang dimana berita mengenai informasi ini harus teman-teman tahu, dan jangan pernah skip agar kamu tidak ketinggalan berita yang mungkin bermanfaat, yang mungkin kamu butuhkan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam topik ataupun teori utama kita pada hari ini. Jika kita berbicara tentang ekonomi atau keuangan, pastinya di luar sana banyak sekali para calon siswa ataupun casis yang berkendala di masalah keuangan. Yang pastinya itu akan menjadi alasan mereka mengapa mereka tidak mendaftar ataupun tidak mengulang lagi untuk kedua kalinya. Yang dimana mereka selalu mempermasalahkan keekonomian, yang dimana mungkin tidak kecukupan ataupun hal yang lain sebagainya. Bukan berarti keekonomian ini untuk sogokan kan, bukan. Yang pastinya keekonomian ini kebutuhan atau keperluan kita di saat kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Mengapa banyak seorang calon siswa yang pernah mengikuti tes tidak mau tes lagi yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya? Mengapa? Yang pertama adalah kendala di bagian ekonomi. Nah, jika kita itu pertimbangkan dengan fase atau masa-masanya untuk saat ini, yang pastinya banyak sekali saat ini para calon siswa yang mempersiapkan diri, yang mempersiapkan semuanya demi harapan dan impian mereka. Namun tidak menutup kemungkinan mereka semua bisa ikut dalam mengikuti tes, yang dimana pastinya banyak juga di luar sana yang kendala di bagian ekonomi. Salah satu contohnya adalah banyak kawan-kawan yang di luar sana yang mungkin nasibnya sama seperti yang kita bahas kali ini, yaitu kendala seorang calon siswa di masalah keuangan atau ekonomi. Kenapa saya membahas tentang masalah keuangan atau keekonomian ini? Karena memang seorang calon siswa itu butuh banyak ekonomi yang harus mereka keluarkan. Mulai dari fotokopi, mulai dari persiapan untuk alat-alat tes, mulai persiapan untuk pemeriksaan kesehatan. Pastinya banyak sekali ekonomi atau keuangan yang mereka keluarkan. Nah, apalagi bagi teman-teman yang tidak lolos dalam mengikuti seleksi. Yang pertama, mereka kecewa pastinya. Mereka kecewa dengan hasil yang mereka tentukan. Yang kedua adalah mereka tidak mau mendaftar lagi karena kendala di keuangan. Mengapa? Karena memang kendala di keuangan ini banyak sekali yang merasakannya ya. Termasuk admin dulu sama seperti itu. Kendala di bagian keuangan. Pokoknya ya, pastinya mereka itu memikirkan, bagaimana ya keuangan saya? Kira-kira saya bisa daftar lagi enggak ya? Kira-kira untuk tahun depan saya ini bagaimana? Kira-kira untuk tahun depan saya ini bisa enggak ya untuk periksa kesehatan? Yang pastinya mereka akan membahas dan melanjutkan ke topik tersebut ya. Jadi bagi teman-teman yang kendala di bagian ekonomi, saya harap teman-teman bisa untuk mencangkupnya lah ya, mencangkup atau menetralkan ya, menetralkan jika keuangan kalian kurang dan tidak cukup. Jangan memaksakan diri atau keadaan kalian, tapi usahakan ya. Kita bisa juga sih minta bantuan dari keluarga-keluarga kita untuk keperluan kita, entah itu untuk fotokopi ya, entah itu untuk yang lainnya. Dan ya, apalagi yang paling penting adalah masalah mengenai kesehatan kan. Kita itu memang harus memeriksa kesehatan terlebih dahulu agar hasilnya itu memuaskan. Dan jangan sampai di saat teman-teman terjun secara langsung, terus kendalanya di bagian kesehatan dan kalian menyalahkan panitia, itu sangat tidak wajar. Mengapa? Karena memang itu adalah kesalahan kita.
Maka dari itu bagi teman-teman yang memang kendala di bagian ekonomi, ya udahlah, kalian mempersiapkan lagi. Dan jika kalian itu sudah memenuhi syarat dan kebutuhan kalian, baru kalian terjun secara langsung. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jangan lupa untuk share video-video ini. Dan informasi tambahan, ada yang bertanya, Bang, apakah BPJS itu dibutuhkan? Nah, bagi yang bertanya tentang BPJS itu sangat penting dan sangat dibutuhkan di saat kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Jika kamu tidak ada BPJS, maka kamu pastinya dinyatakan gugur dalam mengikuti tes. Mengapa? Karena di saat pemeriksaan kesehatan, BPJS kesehatan itu harus ada kan ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya tentang BPJS, semoga ini juga berguna dan bermanfaat bagi kamu. Dan salam sukses, semoga kedepannya kalian bisa untuk semangat lagi dalam mencalonkan diri atau mengikut tes ini. Salam sukses, sampai jumpa di next video cuy.